Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, staf pengajar SD Negeri 3 Gunter. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Robi karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara komunitas belajar di SD Negeri 3 Gunter. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan pada junjungan alam kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di saat-saat kita membutuhkan. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah berkenan untuk hadir mengikuti acara kombrol ini dengan agenda pada hari ini, yaitu rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK di SD Negeri 3 Gunter. Sebetulnya Bapak dan Ibu, kombrol ini dalam PKG disebut juga KBS. KBS itu komunitas belajar sekolah. Ya. Tapi lebih populer di kita itu kombel. Tapi intinya itu saja. Intinya sama, menggerakkan komunitas belajar di sekolah. Awal dari kombel itu dimulai dari diri sendiri, ya. Nah, diri sendiri terus mengajak orang lain, jadilah satu kesatuan, gitu ya. Rencananya pada hari ini saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK di SD Negeri 3 Gunter. Untuk mengawali acara ini, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu, inilah presentasi dari saya selaku guru PJOK, rencana tindak lanjut untuk pembelajaran PJOK di SD Negeri 3 Gunter. Yang menjadi tujuan atau judul programnya itu ini, rancangan pembelajaran berbasis proyek, ya, atau PBL, dengan menggunakan permainan tradisional. Permainan tradisionalnya itu hadang, ya, hadang, sebagai aktivitas utama untuk mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di SD Negeri 3 Gunter kelas 4. Kenapa mengambil kelas 4? Karena kelas 4 melihat potensi, ya. Jadi kelas 4 cukup untuk bermain hadang, dan kelas 4 ada agenda nanti di kabupaten suka ada olahraga tradisional, investasi, ya. Ini yang judul kegiatannya ini adalah rencana pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya, latar belakang. Yang menjadi latar belakang diambil pembelajaran hadang itu ini, konteks sekolah. Jumlah peserta didik di kelas 4 sangat antusias dalam kegiatan fisik dan permainan. Pembelajaran PJOK di sekolah masih kurang melibatkan peserta didik. Permainan hadang merupakan permainan tradisional yang cukup populer di lingkungan masyarakat sekitar, namun tidak dimanfaatkan dalam pembelajaran PJOK. Jadi selama ini permainan hadang itu khususnya di SD Negeri 3 Gunter itu populer, cuma tidak dimasukkan dalam pembelajaran PJOK. Jadi rencananya untuk pembelajaran yang akan datang, permainan hadang ini akan dimasukkan dalam pembelajaran PJOK. Dilihat dari pemetaan aset. Nah, fasilitas sekolah. Sekolah memiliki lapangan yang cukup luas dan ruangan yang nyaman untuk berdiskusi. Minimal kita punya lapang cukup untuk 1 lapang hadang, ya. Sumber daya manusia, guru yang antusias mengembangkan kegiatan PJOK yang berbasis permainan. Nah, kita di sekolah
banyak guru yang antusias terhadap permainan hadang ini, ya. Tidak hanya guru olahraga saja, tapi guru yang lain juga antusias untuk memainkan permainan hadang ini. Ya. Nah, ini yang jadi latar belakangnya lagi. Kondisi kesenjangan, banyak peserta didik yang belum memahami antara pembelajaran olahraga dengan nilai-nilai tradisional. Jadi sudah jauh dari nilai-nilai tradisional itu. Tidak ada kerjasama, kejujuran, dan persatuan yang terkandung di dalam permainan hadang. Jadi dengan harapan nanti peserta didik itu mampu kerjasama, jujur, ya. Nih, selanjutnya tujuan program. Tujuan program ini adalah tujuan umum. 1. Mewujudkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan memanfaatkan permainan tradisional hadang untuk mengembangkan keterampilan motorik, kerjasama, serta pemahaman tentang nilai-nilai budaya. Tujuan khususnya 1. Memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik untuk merancang dan melakukan permainan hadang dengan aturan yang telah dimodifikasi, ya. Jadi permainannya itu tidak dikasih dengan aturan yang umum, yang dimodifikasi. Dan nanti anak-anak itu silahkan bikin aturannya sesuai dengan apa yang mereka pahami. 2. Mengembangkan sikap kerjasama dan sportivitas peserta didik. Dan yang ketiga, mendorong kreativitas peserta didik dalam mengembangkan peraturan yang dimodifikasi. Jadi nanti peserta didik membuat aturannya sendiri dan menerapkannya sendiri. Jadi guru mah hanya sebagai fasilitator saja. Ini langkah-langkahnya atau capaian hasil yang diharapkan. Dari tujuan atau hasil yang diharapkan dari pembelajaran ini yaitu 1. Peserta didik mampu memahami dan menerapkan aturan permainan hadang secara mandiri dan kreatif. Nah, indikatornya, semua peserta didik dapat merancang aturan permainan hadang dalam kelompok kecil dan dapat memainkannya sesuai dengan aturan yang mereka buat tadi. Ya, jadi aturannya itu dibuat oleh sendiri dan diterapkan oleh sendiri. Langkah-langkahnya, mengadakan diskusi tentang permainan tradisional hadang dan nilai yang terkandung di dalamnya. 2. Membagi kelompok kecil untuk merancang strategi permainan serta aturannya. Ya, capaian 2. Peserta didik dapat bekerja sama dengan baik dalam tim dan menunjukkan sikap sportivitas. Sportivitas itu jujur, menerima kekalahan, adalah sportif. Indikator, peserta didik dapat bekerja sama dengan tim dan menunjukkan sikap saling mendukung baik dalam keadaan menang ataupun kalah. Nah, itu adalah nilai sportif. Langkah-langkahnya, mengadakan permainan hadang secara berkelompok yang mengharuskan mereka untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Ya, jadi tujuannya sama, yaitu bisa bermain hadang. Melakukan refleksi kelompok setelah permainan selesai. Jadi tiap kelompok nanti diadakan refleksi. Capaian 3. Nah, capaian 3. Peserta didik dapat merefleksikan pengalaman mereka dalam bermain hadang, dalam pengembangan diri dan budaya. Indikatornya, peserta didik dapat menuliskan refleksi tentang pengalaman bermain dan belajar yang didapatkan. Langkah-langkahnya, refleksi dilakukan setelah permainan. Jadi setelah permainan itu diadakan refleksi. Ya, setelah pertandingan refleksi, setelah pertandingan refleksi. Dan di akhir nanti ada laporan singkat, ya, laporan singkat tentang nilai yang terkandung di dalam permainan hadang sesuai dengan kelompoknya. Nah, ini struktur kerja dan mitra dalam komunitas belajar. Saya memerlukan mitra untuk mencapai tujuan ini. Nah, yang pertama target peserta, yaitu kelas 4, jumlah peserta didiknya 19 orang. Ya. Pengaturan program. Ya, program dilakukan di lapangan untuk praktek dan di ruang kelas untuk diskusi. Waktunya 4 kali 60
menit. Jadi berapa pertemuan ya? Coba baca dulu. 4 pertemuan gitu. 4 pertemuan 70 deh. 60 menit. Pertemuan pertama. Pertemuan pertama biasanya Kenalan. berkesan. Pertama. Pertemuan pertama biasanya berkesan gitu ya. Pertemuan ke-1, pengenalan permainan hadang dan diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi untuk pertemuan pertama itu selama 60 menit itu peserta didik dikenalkan dengan permainan hadang dan peserta didik disuruh untuk berdiskusi tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi di dalam permainan hadang itu apa saja nilai-nilai yang terkandung. Pertemuan kedua dan ketiga. Kedua dan ketiga itu sudah mempraktekkan dari hasil yang didiskusikan tadi. Setelah menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, di pertemuan kedua dan ketiga itu mereka suruh untuk mempraktekkan dengan aturan-aturan yang telah dibuat. Dan terakhir pertemuan keempat refleksi, evaluasi, refleksi dan evaluasi. Ini tentang yang diperlukan. Jelas, yang pertama guru PJOK sebagai fasilitator peserta didik dalam permainan dan refleksi. Dan guru PJOK sebagai fasilitator dan membimbing peserta didik. Yang kedua, guru kelas sebagai apa? Dokumentasi, refleksi dan hasil kegiatan. Jadi perlu guru kelas itu untuk mendokumentasikan kegiatan ya. Di 4 kali pertemuan itu yang mendokumentasikannya adalah wali kelas. Dan yang ketiga adalah orang tua. Orang tua sebagai dukungan moral, pemberi dukungan moral, ya. Penyemangat, ya, sebagai penyemangat untuk siswa. Kapasitas yang dimiliki sekolah. Yang dimiliki sekolah itu 1, dilihat dari sumber daya yang dimiliki. Dilihat dari sumber daya yang dimiliki ada lapangan sekolah. Lapangan tadi sudah dipaparkan di awal bahwa lapangan sekolah itu cukup memadai untuk permainan hadang. Guru PJOK jelas, kita punya guru PJOK. Dan yang poin C, komunitas sekolah. Komunitas sekolah itu kobel ya. Sekalipun kita masih dalam tahap merintis gitu ya. Kobel kita masih dalam tahap merintis. Pemanfaatan aset yang ada di sekolah ya. Lapangan olahraga 1, digunakan untuk praktek. Yang kedua, guru memfasilitasi siswa dalam perencanaan, pelaksanaan dan refleksi serta evaluasi. Yang ketiga, orang tua dilibatkan dalam memberikan motivasi atau dukungan terhadap peserta didik ya. Jadi orang tua dilibatkan untuk memotivasi. Rencana evaluasi. Untuk rencana evaluasi waktu. Awal program menilai pengetahuan awal siswa tentang permainan hadang. Jadi rencana evaluasi itu dilaksanakan 3 kali, yaitu di awal, di tengah, dan di akhir. Di awal itu menilai pengetahuan tentang permainan hadang. Di tengah-tengah program dilaksanakan observasi ya, serta partisipasi siswa dalam permainan hadang. Jadi diobservasi, siswa aktif atau tidak. Dan terakhir refleksi ya. Refleksi dilakukan secara kelompok maupun individu. Merefleksikan tentang sikap, keterampilan, dan kerjasama peserta didik. Yang kedua, sumber data. Sumber datanya dari peserta didik. Didapat dari observasi dan refleksi dalam permainan. Dan yang kedua, didapatkan dari guru melalui pengamatan selama permainan diskusi dan diskusi. Ini boleh dibantu oleh guru kelas. Teknik pengambilan data dilakukan dengan observasi selama permainan, ya, refleksi kelompok maupun individu
tentang nilai-nilai yang dipelajari dalam permainan hadang. Nah, ini adalah tantangan yang mungkin muncul dalam mengembangkan program ini, ya, dan ada solusinya. Satu, tantangan yang mungkin terjadi yaitu siswa kesulitan dalam memahami aturan permainan karena ini aturannya tradisional, gitu ya. Permainan tradisional itu tidak baku, gitu ya. Jadi aturannya hanya cerita dari turun temurun dari nenek moyang, gitu. Solusinya memodifikasi aturan dan memberikan contoh secara langsung. Jadi peserta didik itu diberikan contoh yang aturannya yang telah dimodifikasi supaya memudahkan. Dua, peserta didik tidak tertarik pada permainan tradisional. Yang namanya tradisional, gitu ya, pasti peserta didik itu ada yang suka, ada yang tidak. Solusinya alternatif yang ditawarkan, gitu ya. Permainan dimodifikasi semenarik mungkin, misalnya dengan cara memberikan tugas ataupun kompetisi kecil. Biasanya siswa itu tertantang kalau dilombakan. Kalau lomba mah budak teh jadi pengen ikut, semangat. Anak itu jadi pengen menunjukkan saya itu mampu. Jadi dengan cara boleh bisa dikasih dengan hadiah. Tiga, terbatasnya waktu untuk melakukan refleksinya. Solusi yang ditawarkan, jadi setiap akhir dari sesi pembelajaran dilaksanakan langsung refleksi, jadi tidak akan terbatas oleh waktu. Selanjutnya, terakhir, kesimpulan pada program ini, pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan tradisional hadang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama, serta pemahaman budaya khususnya di kelas 4, gitu ya. Jadi khusus di kelas 4 diharapkan dapat meningkat, ya, keterampilan fisiknya, kerjasamanya, dan pemahaman tentang budaya-budaya. Dan yang kedua, kesimpulannya, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan kreativitas. Itulah Bapak Ibu presentasi rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK di SD Negeri 3 Bunter. Jadi yang akan dilaksanakan pembelajaran PJOK di SD Negeri 3 Bunter khususnya di kelas 4 itu menanamkan permainan tradisional. Permainan itu hadang. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin perlu didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Silakan. Terima kasih. Tadi ada peran orang tua yang memberikan motivasi, ya. Saya mohon penjelasan bagaimana konkretnya cara memberikan motivasi kepada anak tentang permainan hadang. Jadi intinya secara nyatanya bagaimana orang tua itu. Jadi ini kita kan nanti di pertemuan 2 dan 3 itu siswa terlibat aktif, ya. Jadi mempraktekkan hasil diskusi di pertemuan pertama. Nah, nanti orang tua itu diundang ke sekolah untuk melihat apa yang telah didiskusikan pada pertemuan pertama. Jadi praktek siswanya itu dilihat oleh orang tua. Jadi si orang tua itu memberikan motivasi terhadap anaknya. Bisa dengan hore. Bisa semangat. Ngerti. Nah, jadi nanti orang tua itu diundang oleh sekolah. Silakan untuk menonton, melihat, ya, permainan hadang itu dalam kompetisi. Kan biasanya anak itu kalau dilihat orang tua itu, saya juga mampu. Jadi nanti orang tua dilibatkan, diundang oleh sekolah untuk melihat permainan hadang
Dan yang mempraktekannya itu adalah siswa tersebut. Dan nanti dikasih penjelasan, nih aturan hadang ini dibuat oleh siswa dan dipraktekkan oleh siswa. Dan nanti di akhir juga orang tua itu dikasih angket untuk memberikan refleksi ya, tentang anak tersebut, tentang permainan hadang tersebut, apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelebihannya, ya nanti si orang tua terlibat aktif kan. Itu mungkin jawaban dari saya, atau ada yang ingin menambahkan, silakan. Udah jelas, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Ada yang lain? Mungkin dari kelas 4, oh, saya keberatan nih, anak saya dipakai. Guru kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, untuk wali kelas, tugas daripada wali kelas 4 itu hanya mendokumentasikan atau ada tugas-tugas yang lain? Cukup? Cukup? Baik. Dipaparkan titik-titiknya. Baik, tadi kan di awal sudah jelas untuk wali kelas itu membantu memfasilitasi pembelajaran ya, selain itu ya diantaranya mendokumentasikan ya. Jadi bolehlah ketika pembelajaran dokumentasikan, pertemuan pertama dokumentasikan, ataupun mungkin punya saran nanti bisa dikasih sarannya ke fasilitator ya, ke guru olahraganya, silakan Pak ini kurangnya seperti ini. Ketika diskusi kan lebih banyak diskusi itu di wali kelas, di kelas. Kalau di penjas itu kebanyakannya praktek gitu. Mungkin cara untuk diskusi penjas itu berbeda, bisa dibetulkan oleh wali kelas. Selain mendokumentasikan, bisa membantu untuk menjadi fasilitator. Tapi yang jelas jangan sampai wali kelas yang terlibat aktif gitu ya. Karena yang terlibat aktif itu hanya siswa, guru, penjas hanya fasilitator, hanya membetulkan gerakan-gerakan yang salah gitu. Atau membantu kesulitan-kesulitan siswa. Jadi semuanya dikemas oleh peserta didik. Kita sebagai guru hanya fasilitator gitu ya. Jadi hanya mengarahkan saja, tidak untuk terlibat aktif. Kita hanya di belakang lah, mendorong, memantau, membimbing, hanya membimbing saja. Mungkin itu ada yang lain lagi yang perlu didiskusikan? Sudah cukup? Cukup? Cukup. Cukup. Cukup, sudah bacanya, sudah, terima kasih. Mungkin untuk pertemuan hari ini, pemaparan pada hari ini disebutkan. Gitu ya. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tukeran. Ini tukeran baju Sigi. Insyaallah bismillah. Eje. Dua cenah. Ben